Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eva Retna Mulyani, mahasiswi UIN Wali Songo, tepatnya jurusan Psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menelaah sebuah studi kasus tentang bagaimana sih psikologi remaja anak berkebutuhan khusus. Untuk tema kita kali ini adalah remaja penderita tunarungu. Dan yang akan kita telaah itu bagaimana seorang remaja ini dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana lingkungannya, bagaimana dukungan orang-orang sekitarnya, dan bagaimana masalah-masalah yang dia hadapi saat sebagai dia seorang tunarungu. Oke, sedikit kita bahas mengenai tunarungu dulu ya. Mengenai pengertian tunarungu sendiri, itu adalah individu yang mengalami kekurangan ataupun kehilangan pendengarannya, di mana mereka mempunyai alat dengar ataupun telinga tetapi tidak berfungsi secara semestinya. Karakteristik penderita tunarungu yang pertama adalah mereka tidak bisa mendengar. Lalu yang kedua, mereka kesulitan berbicara. Yang ketiga, itu mereka dalam berkomunikasi itu menggunakan tulisan. Dan yang keempat, mereka itu biasanya melakukan komunikasi dengan cara melihat orang yang diajak bicara, melihat dan memperhatikan gerak bibir seseorang yang sedang berbicara dengannya, dan lalu dia meragakan ataupun berkata sesuai dengan apa yang diucapkan dari gerak bibir si orang yang diajak bicara. Pasti di sini kita bertanya-tanya ya, apa sih penyebab dari penderita tunarungu ini? Nah, yang pertama itu bisa disebabkan dari keturunan. Yang kedua adalah bisa terjadi karena penyakit. Lainnya adalah bisa disebabkan oleh obat-obatan. Lalu kita kan pasti bertanya, bagaimana sih kita bisa tahu seseorang itu mengalami gangguan pendengaran? Nah, salah satunya adalah dengan mengunjungi dokter THT. Dan di situ nanti dokter akan melakukan berbagai tes uji, di mana nantinya akan menghasilkan apakah ada gangguan di pendengaran atau tidak. Nah, seperti itu ulasan sedikit tentang tunarungu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk pada identitas subjek. Subjek bernama Muhammad Raihan Firdaus, berumur 15 tahun, dan juga subjek ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, dan juga alamat tinggalnya ini berada pada Perumetlan, Taman Cilengsi. Dan sekarang Rehan sudah bersekolah di Sekolah Luar Biasa Sejahtera Mekarsari, daerah Mekarsari. Lalu pada sekolahnya di sana Rehan memiliki prestasi, salah satunya adalah Rehan mendapatkan gelar juara 2 untuk lomba pantomim di daerah Bandung. Untuk latar belakang dari subjek kita kali ini itu saya bagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa mengandung, yang kedua masa anak-anak, yang ketiga yaitu masa remaja. Nah, untuk yang pertama masa mengandung, di sini kita mewawancarai ibu dari subjek, dan di sini ibu subjek mengatakan bahwa selama masa kehamilan ibunya ini tidak mengalami atau tidak merasakan ada hal yang aneh di dalam kandungannya, dan begitu pun sampai prosesi kelahiran. Cuman di sini ibunya sedikit menduga bahwa mengapa anaknya ini mengalami gangguan pada pendengaran itu mungkin saja karena saat prosesi kelahiran di sini subjek itu lahir secara kelahiran prematur ataupun tidak sesuai dengan tanggal ketentuan dan usia kehamilan. Dan di sini pula di prosesi kelahirannya si subjek ini kelahirannya itu menggunakan alat bantu untuk prosesi kelahiran, yaitu dengan cara vakum. Nah, disitulah mengapa orang tua subjek, ini berpikiran bahwa mungkin saja kemungkinan salah satunya
utamanya adalah dari efek kelahiran prematur dan juga alat bantu tersebut. Masuk kepada masa anak-anak. Nah, di sini sebelumnya ibu subjek tidak mengetahui bahwa anaknya menderita gangguan di pendengaran, dan juga ibunya melihat anaknya ini berkembang atau tumbuh seperti anak normal lainnya. Ibu subjek ini masih belum percaya kalau si anaknya ini mengalami gangguan karena dalam status keluarga mereka, keluarga besar mereka itu pernah ada yang mengalami keterlambatan berbicara. Dan di sini ibunya masih mengira bahwa anaknya ini ada keterlambatan bicara, bukan ada gangguan dari pendengaran. Nah, sampai pada akhirnya di usia si anak ke umur 3 tahun, dia memutuskan untuk membawanya ke dokter rumah sakit, ke spesialis THT. Dan di rumah sakit ini, setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan beberapa tes, dokter mendiagnosa bahwa subjek ini mengalami gangguan pendengaran. Kita membahas tentang apa saja sih penanganan yang pernah subjek dapatkan dari dokter yang ahli khusus THT, di mana si anak atau subjek ini mendapatkan terapi bicara untuk bisa berkomunikasi atau belajar komunikasi yang dasar-dasar. Juga subjek dianjurkan untuk membeli sebuah alat pendengar ataupun alat bantu dengar, tetapi di sini subjek dikala umur 4 atau 5 tahun diberikan alat seperti itu, respon subjek itu risih dan juga tidak mau untuk menggunakan alat tersebut, dan akhirnya berkali-kali setelah diberikan dibuang dan bahkan hilang. Jadi orang tua memutuskan untuk tidak lagi memberikan alat tersebut. Oke, masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa perkembangan remaja. Dan sekarang subjek sudah bersekolah di sekolah SLB Sejahtera sejak umur 6 tahun. Alasannya sempat unik saat saya tanyakan, mengapa si ibu menyekolahkan anaknya di SLB. Si ibu mengatakan bahwa saya ingin anak saya seperti anak-anak lain ya mbak, dan anak saya itu walaupun punya kekurangan, tetapi anak saya tetap sama seperti anak-anak lainnya, harus sekolah, harus mendapatkan pendidikan yang layak, hidup dengan normal seperti biasanya. Subjek ini seringkali menanyakan mengapa aku berbeda kepada ibunya, dan ibunya pun menjawab bahwa kamu itu berbeda, kamu itu mengalami gangguan kekurangan di pendengaran, tetapi ibu tetap mensupport dan kamu tetap jadi anak ibu, dan ibu sayang sama kamu, dan kamu ini spesial. Ibunya selalu memotivasi anaknya seperti itu, sampai akhirnya anaknya pun mulai percaya diri untuk tampil di depan pabrik ataupun di depan teman-teman ataupun lingkungannya. Oke, kita masuk kepada lingkungan sosial subjek. Nah, saat subjek masih kecil, di sini lingkungan sosialnya, subjek ini berteman dengan teman-teman lainnya ini sering mendapatkan pembulian. Yaitu salah satunya adalah dibilang seperti bahasa-bahasa yang kita bisa kenali, yaitu seperti budek, tuli, dan lain-lain. Dan pada saat itu mereka, anak-anak seusianya saat waktu masih kecil, itu rata-rata tidak ingin bermain dengannya. Tetapi lambat laun si subjek ini bisa beradaptasi, dan juga lambat laun si subjek bisa menerima dan teman-temannya pula bisa menerima si subjek. Jadi temannya justru malah belajar isyarat dari dia. Temannya diunjukin bahasa isyarat ini, dan temannya akhirnya paham, dan cara berkomunikasi dengan dia juga memakai bahasa isyarat yang sesuai temannya bisa paham. Kita masuk kepada lingkungan sekolah subjek. Nah, pada saat subjek masuk sekolah, di sini dia sempat kebingungan, dan juga sempat ada beberapa hal yang dia harus belajar dari awal untuk beradaptasi.
Dan di sini dia juga memberitahu bahwa dia memiliki banyak teman yang serupa dengan dia, dan dia juga memberitahu bahwa dia senang sekarang saat ini belajar bersama guru-guru, bersama teman-temannya, dan bahkan menurut orang tua subjek ini, subjek adalah anak yang berprestasi, anak yang pandai dibanding teman-temannya yang sama mengalami gangguan sepertinya. Pasti di sini kita bertanya-tanya, materi sekolah apa yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus? Materinya sama, dan materinya sama, ada matematika, ada bahasa, ada juga IPA dan lain-lain. Cuman dalam pemberian materinya ini menggunakan bahasa isyarat. Dan di sini subjek diajarkan untuk menulis Latin, dan juga subjek diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi bahasa isyarat. Dan sini sekolah SLB Sejahtera ini sebenarnya memberikan fasilitas untuk orang tua yang ingin bisa belajar bahasa isyarat.